Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peduli Ilmu Official Channel. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai materi Bahasa Indonesia modul 11 paket B, bab 1 mengenai puisi itu indah. Nah, tentunya sesuai dengan tema tersebut kita akan membahas mengenai puisi. Nah, bahasan yang pertama kita mempelajari mengidentifikasi unsur-unsur dari puisi, unsur-unsur pembentuknya. Nah, namun sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dan fungsi sosial dari puisi. Puisi itu adalah karya sastra, hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terkait irama, mantra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Puisi itu juga memiliki fungsi untuk mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, kegembiraan, kesedihan, kemarahan, protes sosial, atau pengagungan kepada Tuhan. Jadi pengungkapan perasaan itu dengan melalui syair-syair. Oke, nah di samping ini ada contoh dari puisi. Silakan Anda bisa mencermatinya. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai unsur pembentuk dari puisi. Puisi itu memiliki unsur pengembangun. Nah, unsur pembangun ini struktur yang terdiri atas struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi ini contohnya yang pertama diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Nah, diksi digunakan untuk membangkitkan imajinasi pembacanya, memperjelas makna sambil tetap membuat sajak itu menarik dari segi bunyi, kemudian menyentuh perasaan, lalu sekaligus memunculkan gagasan-gagasan yang tepat pada pembaca seperti yang dipikirkan dan dirasakan oleh penulis. Nah, contoh pemilihan kata ini pada puisi di samping ini penggunaan kata mungil. Nah, mungil itu kan berarti kecil, namun penyair atau penulis itu menggunakan kata mungil bukan kata kecil karena agar tetap memperjelas namun tetap memperlihatkan menariknya begitu, kemenarikannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini struktur fisik puisi selanjutnya yaitu pengimajinasian atau citraan. Pengimajinasian atau citraan ini yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Nah, imaji ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara, kemudian imaji penglihatan visual, dan imaji raba atau sentuh, atau yang biasa disebut dengan imaji taktil. Nah, di bawah ini ada contoh puisi imaji penglihatan visual. Nah, imaji penglihatan visual ini untuk memberikan kesan untuk pembaca agar seolah-olah ia melihat apa yang disyairkan oleh penulis. Misalnya di sini pagi di Central Park ada serimbun semak. Jadi seperti seolah-olah pembaca itu membayangkan apa yang terjadi di sana, visual itu seperti apa begitu. Kemudian contoh yang selanjutnya, imaji citraan auditif atau pendengaran. Jadi dalam pendengaran ini pembaca diajak untuk mendengarkan seolah-olah ia dapat mendengarkan apa yang ada di dalam puisi. Contohnya di sini ada aku bernyanyi dengan suara, kemudian seperti bisikan angin. Nah, bisikan angin itu jadi pembaca diajak untuk seolah-olah membayangkan atau merasakan suara bisikan anginnya begitu. Selanjutnya, struktur fisik puisi lainnya yaitu kata konkret. Nah, kata konkret ini yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imajinasi. Kata konkret merupakan perwujudan dari kata-kata yang jelas, mudah dipahami, dan konkret. Melalui kata yang konkret ini, puisi dapat dibayangkan dengan mudah oleh pendengar atau pembaca sehingga seolah-olah pendengar puisi ini dapat melihat, dapat mendengar dan dapat merasakan apa yang digambarkan oleh peristiwa dan keadaan yang digambarkan oleh penyair dalam puisinya. Contohnya di sini ada penggambaran yang konkret. Oke, kita lanjut.
Selanjutnya, selain ada imajinasi, kemudian ada kata konkret, ini juga ada bahasa figuratif atau majas. Majas ini yaitu kata kiasan yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Nah, kata kiasan ini untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Dalam majas personifikasi, itu merupakan majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa, seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Jadi, majas personifikasi itu adalah majas perbandingan. Sedangkan majas paralelisme itu adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Jadi ada pengulangan kata di baris yang satu antara balasnya yang satu di baris yang lainnya. Kemudian ada majas metafora. Majas metafora ini adalah majas yang digunakan untuk membandingkan sesuatu secara langsung terhadap penggantinya. Lalu ada majas hiperbola. Nah, majas hiperbola ini adalah majas yang berfungsi untuk menguatkan makna. Dan majas hiperbola itu adalah majas yang dilebih-lebihkan begitu. Nah, contohnya di sini ada majas personifikasi. Personifikasi itu tadi yang seperti saya jelaskan yaitu majas perbandingan. Contohnya di sini ada perbandingannya ya. Hujan di waktu itu, kemudian ribuan tetesan air menyerbu bumi, kemudian sampai di atas tanah ini. Ini ada membandingkan benda-benda tidak nyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Jadi tetesan air menyerbu bumi, kata menyerbu ini adalah perbandingannya teman-teman. Jadi tetesan air kan itu benda yang tidak bernyawa namun seolah-olah memiliki sifat yang seperti manusia, menyerbu begitu ya. Oke. Lanjut, contoh selanjutnya adalah majas paralelisme atau perulangan. Nah, perulangan di sini adalah ada perulangan ya. Adalah ketika. Nah, di sini juga adalah ketika. Jadi ada perulangan di setiap barisnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya majas metafora. Majas metafora itu tadi majas yang digunakan untuk membandingkan sesuatu secara langsung terhadap penggantinya. Nah, contohnya begini. Lanjut. Ada majas hiperbola. Nah, majas hiperbola ini adalah majas yang berfungsi menguatkan makna dengan kata lain berguna untuk membuat makna yang terkesan itu berlebih-lebihan, jadi dilebihkan begitu. Nah, di sini ada contoh majas hiperbola yang membanding-bandingkan. Yang berlebih-lebihan, mohon maaf. Kemudian selanjutnya ada rima atau persajakan. Rima atau persajakan ini adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Nah, irama atau rima ini berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Nah, contohnya di sini ada alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulangnya. Ini ada emas, kemudian di sini ada di atas alas, jadi ada kata akhirnya itu sama begitu ya. Jadi nadanya juga sama nanti yang diucapkan. Selanjutnya ada struktur batin puisi. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai struktur fisiknya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur batin. Nah, struktur batin ini ada 4, yaitu tema, rasa, nada dan suasana, dan amanat. Dalam tema ini adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Nah, pokok persoalan ini adalah pokok pikiran itu yang kuat untuk mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Nah, kemudian ada rasa atau feeling. Nah, rasa itu adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nah, pengungkapan tema dan rasa itu erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikolog penyair. Jadi, apa yang dirasakan oleh penyair sendiri, psikologi seperti apa. Biasanya kan penyair ini membuat puisi seakan itu adalah
peristiwa yang pernah dialaminya. Namun tidak jarang juga selain dari rasa yang pernah dialami, jadi kayak seperti membayangkan yang lain begitu. Kemudian di sini ada nada dan suasana. Nada ini untuk mengungkapkan sikap penyair terhadap pembacanya. Nada kan tadi untuk mengungkapkan sikap penyairnya, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembacanya. Jadi nada itu tadi pengungkapan sikap penyair, sedangkan suasana itu keadaan yang ditimbulkan setelahnya. Kemudian di sini ada amanat, tujuan, atau maksud. Nah, amanat ini untuk pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Jadi di dalam puisi itu juga ada amanat, baik amanat yang tersirat maupun yang tersurat yang ada dalam puisi. Oke, kita lanjut pada kegiatan 2, yaitu menyimpulkan isi puisi dan menentukan jenis-jenis puisi. Nah, dalam penyimpulan isi puisi ini, memahami isi puisi sebenarnya berbeda dengan memahami isi prosa. Nah, makna atau isi puisi dapat dipahami dengan baik jika arti-arti kata-kata yang dalam puisi itu dapat kita pahami. Jadi, kata-kata dari bait per bait itu kita bisa memahaminya. Jadi, jika kita sudah memahami kata-kata tersebut per syairnya, maka kita bisa menyimpulkan isi dari puisi itu tersendiri menggunakan bahasa kita gitu. Kemudian kita harus dapat menangkap apa yang dimaksudkan dalam setiap kata atau kalimat yang diungkapkan oleh penulis. Jadi tadi kan syair-syairnya itu biasanya menggunakan majas, kemudian menggunakan pemilihan kata. Nah, kalian harus bisa untuk mengungkapkan atau memaknakan setiap syairnya dengan bahasa sendiri agar nantinya mudah dipahami. Oh, ternyata ini tuh amanatnya begini, ternyata ini tuh menggambarkan apa, begitu ya. Lalu ada jenis-jenis puisi. Terdapat beberapa jenis puisi. Yang pertama ada puisi naratif. Nah, puisi naratif ini adalah puisi yang mengandung suatu cerita menjadi pelaku, perwatakan, setting, atau rangkaian peristiwa tertentu yang menjalin suatu cerita. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Nah, di sini balada itu adalah puisi yang objektif, yang menggambarkan perilaku seseorang baik lewat dialog maupun monolog, sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu. Contohnya, balada orang-orang tercinta, begitu. Jadi, secara objektif begitu ya. Sedangkan romansa itu jenis puisi yang berisi cerita yang menggunakan bahasa romantik, yang berisi kisah percintaan, kemudian diselingi perkelahian dan petualangan. Contoh puisi romansa yaitu Priangan Trijelita karya dari Ramadan KH. Jadi balada itu tadi objektif menggambarkan perilaku seseorang, sedangkan romansa itu menggunakan bahasa-bahasa yang romantis, kemudian diselingi dengan perkelahian, petualangan, serta percintaan itu sendiri. Selanjutnya, jenis puisi lainnya yaitu puisi lirik. Tadi kan sudah ada puisi naratif, sekarang puisi lirik. Nah, puisi lirik ini adalah puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan segala macam endapan, pengalaman, sikap maupun suasana batin yang menyelingkupinya. Puisi lirik terbagi atas beberapa macam, misalnya elegi, serenada, dan ode. Elegi ini adalah puisi ratapan yang mengungkapkan perasaan duka atau sedih sang penyair. Serenada adalah merupakan puisi lirik yang bersuasana senang. Tadi kan elegi itu duka atau sedih, sedangkan serenada itu senangnya. Lah, kemudian ada ode. Ode di sini merupakan puisi lirik yang berisi pujian terhadap seseorang, pada umumnya pujian kepada pahlawan. Jadi elegi ini tadi adalah sedih, serenada itu senang, sedangkan ode itu adalah seorang pada umumnya pahlawan. Kemudian jenis puisi selanjutnya adalah puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini adalah puisi yang mengemukakan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal atau keadaan. Contohnya,
Di sini ada puisi deskriptif cenderung menggambarkan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal. Nah, tanggapan atau kesan tersebut dapat bersifat kritik maupun sindiran sehingga dikenal adanya puisi ironi dan satire atau kritik. Jadi tadi jenis puisi ada 3, puisi naratif, kemudian puisi lirik, dan puisi deskriptif. Nah, baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.